Masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Pemerintah mengusulkan penyertaan modal negara sebesar Rp28,16 triliun untuk 3 BUMN dapat dilakukan pada kuartal pertama 2024. Adapun ketiga BUMN calon penerima PMN yakni Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dan Wijaya Karya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan mengusulkan agar penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp28,16 triliun untuk 3 BUMN dapat dilakukan pada kuartal pertama tahun 2024. Dalam rapat kerja Komisi 11 DPR dengan pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa PMN tunai tersebut akan diberikan kepada PT Hutama Karya Persero sebesar Rp18,6 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero sebesar Rp3,55 triliun, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk senilai Rp6 triliun. Dalam rapat panja asumsi dasar dan pendapatan defisit serta pembiayaan yang sudah dibahas dalam Banggar, kita menyebutkan PMN pada 3 BUMN yang akan dicairkan pada awal tahun 2024 atau triwulan 1 2024. Maka kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan Komisi 11 karena timing dari PMN ini juga menentukan dari kesehatan dari BUMN-BUMN tersebut. Sri Mulyani turut menjelaskan pemanfaatan PMN di masing-masing BUMN. Untuk Hutama Karya, dana suntikan negara akan digunakan untuk pembangunan sejumlah jalan tol. Kemudian dana PMN untuk Bahana akan digunakan dalam rangka penguatan IFG Live. Terakhir, dana suntikan untuk Wijaya Karya akan digunakan dalam rangka penguatan struktur modal perseroan dalam mendanai proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, lagi-lagi BUMN disuntik PMN oleh pemerintah, di mana Kementerian Keuangan memberikan usulan kepada DPR terkait penyertaan modal negara untuk 3 BUMN yang mencapai Rp28,16 triliun pada 2024. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Ronald Silaban, menyampaikan bahwa PMN tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan penyelesaian asuransi Jiwasraya yang diharapkan rampung awal 2024. Ya, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pembahasan PMN untuk 3 BUMN tersebut agar dapat cair di kuartal 1 2024. Rencananya PMN senilai Rp28,16 triliun tersebut diberikan kepada Hutama Karya sejumlah Rp18,6 triliun, Wijaya Karya 6 triliun, dan juga Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp3,56 triliun. PMN untuk BPUI dalam rangka penyelesaian pengalihan polis dari PT Asuransi Jiwasraya yang diharapkan selesai pada tahun depan. Bila membandingkan dengan tahun lalu, dana segar yang pemerintah suntikan kepada BUMN mencapai Rp42,8 triliun, di mana terbesarnya pada tahun lalu adalah untuk Hutama Karya senilai Rp28,88 triliun. Sementara itu, PMN tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi sebagai tambahan modal senilai Rp4,5 triliun, di mana Rp3 triliun untuk IFG Live, kemudian Rp1 triliun untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, serta Rp500 miliar untuk PT Bina Karya Persero yang akan menjadi badan usaha milik Otorita IKN Nusantara. Adapun pemerintah juga mengucurkan PMN berupa non-tunai senilai Rp3,02 triliun yang terbagi kepada BUMN pangan yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero sejumlah Rp2,56 triliun dan juga PT Land Industri Persero Rp456 miliar. Ya, pemberian PMN masih terus dilanjutkan oleh pemerintah, di mana kebijakan ini dinilai lebih cenderung untuk menyehatkan BUMN yang dianggap kurang modal atau BUMN yang dalam tanda kutip dalam keadaan sakit. Untuk itu pengamat menyebut agar pemberian PMN bagi BUMN bisa dikaji ulang. Seperti yang sudah kami rangkum pernyataannya dalam informasi berikut ini. Sehubungan dengan aksi penyertaan modal negara atau PMN kepada BUMN oleh pemerintah, ekonom menilai perlu adanya pembenahan terkait dengan besaran kontribusinya ke pemerintah.
Ekonom senior Indef Afriliani melihat bahwa hal tersebut harus dilakukan karena dari sekian banyak BUMN yang ada, hanya 6 BUMN yang memberikan kontribusi paling besar, diantaranya adalah bank-bank BUMN, telekomunikasi, dan Pertamina. Oleh karena itu, dalam hal pemberian PMN, ekonom mengusulkan pemerintah untuk memilah-milah kembali BUMN mana sajakah yang memberikan keuntungan, memberikan multiplier effect, sebagai pelayanan publik dan BUMN mana saja yang perlu dikonsolidasi oleh swasta. Adapun untuk penambahan PMN kepada BUMN, alokasinya harus jelas dan seberapa jauh keuntungan ataupun multiplier effect yang akan dihasilkan dari dana yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut. Lebih lanjut, ekonom memandang bahwa masalah yang menjadi penyebab adanya ketimpangan dari sisi kinerja BUMN tersebut adalah masih adanya BUMN yang belum menjadi perusahaan tercatat, sehingga pengawasannya tidak maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, peneliti Indef Abra Talatov mengatakan bahwa dalam mengalokasikan PMN di tahun depan, pemerintah perlu melakukan pengkritisan dan juga pendalaman agar PMN tersebut dapat terserap secara maksimal nantinya di tengah masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh BUMN saat ini. Jangan sampai PMN yang sudah disalurkan itu bukannya kembali dalam bentuk kontribusi dividen maupun penerimaan perpajakan, tapi justru malah menguap begitu saja dan menjadi tidak berbekas. Ya, selain itu pemirsa, ada beberapa tantangan di BUMN yang terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik saat ini, di mana perlu adanya pertimbangan untuk memberikan PMN yang berlebihan kepada BUMN. Hal ini karena seharusnya kinerja BUMN pun turut membaik ke depannya. Di sisi lain, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan adanya pengalihan dana penyertaan modal negara pada BUMN. Sebab ia melihat BUMN yang mendapat PMN selama ini belum mampu memberikan manfaat kepada negara dan juga masyarakat. Dana PMN yang diambil dari APBN tersebut diusulkan untuk keperluan yang menyentuh masyarakat langsung seperti subsidi energi hingga bantuan sosial. Adapun selama ini para BUMN dinilai hanya bertahan hidup dengan pemberian PMN namun tidak memiliki konsep bisnis yang jelas dan menguntungkan. Lebih baik pemberian PMN tidak lagi diperpanjang. Ya, meski banyak hal yang perlu dikaji dalam pemberian PMN, namun pemerintah sudah mengusulkan salah satu BUMN, yakni Wijaya Karya atau Wika, untuk menjadi penerima PMN di tahun 2024. Lantas bagaimana skema PMN ke Wijaya Karya? Kita simak informasinya berikut ini. Emiten konstruksi plat merah PT Wijaya Karya Persero Tbk mendapatkan pesan khusus dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta agar dana penyertaan modal negara tahun 2024 senilai 6 triliun rupiah tidak terdilusi. Sri Mulyani mengatakan PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan serta menandai proyek strategis nasional yang tengah digarap oleh Wika. Adapun Wika memang tengah menggarap sejumlah PSN yang ditargetkan rampung tahun ini, diantaranya Bendungan Cipanas di Jawa Barat dan kereta cepat Jakarta-Bandung. 6 triliun rupiah untuk PT Wijaya Karya di dalam rangka penguatan struktur modal Wika di dalam mendanai proyek PSN yang sedang dikerjakan. Jadi kita tetap walaupun melakukan PMN tetap ada earmark-nya untuk proyek apa. Tidak masuk di dalam neraca, apalagi kalau BUMN ini sekarang masih di dalam proses restrukturisasi. Sehingga make sure bahwa PMN tidak hilang atau terdilusi dengan berbagai masalah keuangan dari BUMN tersebut. Suntikan modal negara tentu menjadi angin segar bagi Wika yang sedang mengalami standstill atau penundaan pembayaran utang perbankan. Dana ini seperti disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo bisa digunakan oleh perseroan untuk memperbaiki struktur permodalan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, suntikan modal melalui PMN tentu menjadi angin segar bagi Wika yang sedang mengalami standstill atau penundaan pembayaran utang perbankan. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, di mana dana PMN ini bisa digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan.
Adapun manajemen Wijaya Karya memberikan penjelasan terkait strategi yang akan diimplementasikan perseroan pada 2024. Wika berupaya optimal menangkap sejumlah potensi termasuk tender proyek pemerintah pada tahun depan. Sebab proyek pemerintah yang dibiayai APBN memiliki model pembayaran progres bulanan beserta uang muka. Skema pembayaran ini dinilai sesuai dengan strategi perseroan yang tengah mendorong arus kas lebih baik. Dengan kapasitas dan berbagai langkah transformasi yang ditempuh oleh manajemen, Wika pun terus berkomitmen untuk menjaga kinerja yang baik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, Wika saat ini tengah fokus mengerjakan proyek-proyek yang telah diperoleh dan juga menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, baik dari segi waktu, kualitas maupun biaya. Hal ini diharapkan mampu memberikan hasil usaha maksimal. Adapun sejumlah proyek strategis nasional yang ditargetkan segera rampung pada 2023 diantaranya Bendungan Cipanas di Jawa Barat dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana Wika menjadi bagian dari konsorsium High Speed Railway Contractors Consortium. Sementara itu hingga Juli 2023 Wika membukukan perolehan kontrak baru sebesar 15,4 triliun rupiah. Sehingga membuat order book yang digenggam perseroan menjadi 61,39 triliun rupiah. Ya pemirsa, lagi-lagi BUMN diberikan suntikan penyertaan modal negara. Kita harapkan PMN yang sudah diusulkan maupun sudah disepakati ini bisa digunakan dengan optimal oleh 3 BUMN yang tadi sudah kita ulas bersama, agar kemudian manfaatnya bagi perseroan sendiri dan juga bagi masyarakat luas bisa memberikan dampak yang cukup besar dan juga multiplier effect yang juga dirasakan oleh perekonomian Indonesia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami segera kembali.